Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ranudia Pratama, NPM 19344044126, kelas Perbankan Bahasa Indonesia kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel ilmiah penelitian pengaruh bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang ditulis oleh Salahuddin Al-Ayyubi, Anggraini, dan Amira Diah Maheswari. Pada bagian pendahuluan menyatakan bahwa sektor keuangan memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu sebagai penggerak pertumbuhan sektorial. Hal tersebut yang dapat dilihat dari kemampuan sektor keuangan dan memobilisasi tabungan. Stabilitas sektor jasa keuangan pada triwulan 4 2016 sempat mengalami ketidakstabilan pada level manageable dan mulai stabil pada akhir tahun. Kegiatan intermediasi pada sektor keuangan kembali stabil pada akhir tahun 2016. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan positif dengan perkembangan pada indikator ekonomi dan sektorial OJK 2017. Tahun 1992, sektor keuangan Indonesia menerapkan sistem perbankan ganda atau dual bank system. Hal tersebut berarti sistem bank konvensional dan bank syariah diizinkan beroperasi secara bersamaan. Sistem ini ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Pada awalnya hanya ada 3 bank umum syariah saja, yaitu BMI, Bank BMS, dan Bank Mega Syariah pada tahun 2017. Namun sejak adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah mengalami peningkatan menjadi 13 unit bank pada Juni tahun 2016. Studi Puspitasari menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah dapat bekerja lebih efisien dibandingkan Bank Umum konvensional pada periode 2016 hingga 2011. Namun demikian, terdapat 2 bank umum dan 4 bank umum yang tidak efisien di tahun 2009, serta terdapat 1 bank umum syariah dan 4 yang tidak efisien di tahun 2010. Tujuan pendirian perbankan syariah bukan hanya untuk keuntungan perusahaan, tetapi juga berorientasi untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat dan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Menurut Murni, pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi terjadinya perkembangan gross domestic product yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat. Hal itu berarti pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari GDP real yang dihasilkan suatu negara pada periode waktu tertentu. Metode penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data bulanan periode Januari 2010 sampai Desember tahun 2016. Data bersumber dari statistik perbankan syariah yang dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Perdagangan dan Bank Indonesia, serta berbagai literatur seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan media elektronik. Metode analisis data yang digunakan bersifat deskriptif kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode vector autoregression. Apabila data yang digunakan stasioner pada level, namun jika data yang digunakan stasioner pada first difference, maka dilanjutkan dengan metode vector error correction model. Data tersebut diolah menggunakan software dan Microsoft Excel 2007. Hasil dari penelitian, perkembangan pembiayaan dan dana pihak ketiga pada tahun 2015, indikator perbankan syariah seperti aset, pembiayaan, dan DPK mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 8,87%, 6,86%, dan 6,11%. Proporsi aset perbankan syariah terhadap industri perbankan yaitu sebesar 4,87%. Kemudian simpulan dan saran. Hubungan kausalitas mendukung adanya directional causality antara perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan GDP real meningkat akan meningkatkan total pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah. Pada jangka panjang, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara positif dan disignifikan oleh total pembiayaan dan perdagangan internasional. Hasil forecast error variance decomposition, faktor dominan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pembiayaan bank syariah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.